Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia menurut psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Namun demikian, menurut Gerald Corey yang mengutip perkataan Kovel bahwa dengan tertumpu pada dialektika antara sadar dan tidak sadar, determinisme yang telah dinyatakan pada aliran Freud dulu. Di sini, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan dorongan agresif itu. Bagi Sigmund Freud, rasa resah dan cemas seseorang itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah. Yang kedua, ada struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Yang pertama ada id, merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan berisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id, terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan id, menggunakan dua mekanisme tindakan refleks dan proses primer. Dorongan naluri dibedakan menjadi dua, yakni naluri hidup dan naluri mati. Naluri hidup yang merefleksikan kebutuhan id untuk mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Naluri mati yang merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada ego. Ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongan secara nyata, bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan eksekutif, pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian. Selanjutnya ada superego. Superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasikan oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya, ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama, pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri kepribadian yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Yang ketiga,
mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Selanjutnya ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan menggali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya, sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Untuk itu, dalam prosesnya, rintangan-rintangan harus dapat diatasi, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama, sulit, dan mungkin menyakitkan. Sedangkan, agar berhasil, penting untuk melibatkan emosi sebagai bagian dari proses konseling, serta menjadikan pemahamannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dirinya dengan mengkoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosional. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan konseksual. Konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseli secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Yang kedua, adanya pengaruh masa lalu, menjadikan konselor harus mampu untuk memusatkan perhatian kepada pengungkapan pengaruh masa lalu konseli kepada perilaku masa kini, dengan tidak mengesampingkan pentingnya perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Yang ketiga, adanya kecemasan sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang berdetak dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya untuk selanjutnya memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan koperatoris pada konseli. Keempat, adanya tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses konseling, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai konseli. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan. Sumber konflik adalah materi-materi yang tertekan pada alam ketidaksadaran, terutama yang terjadi pada awal kehidupannya. Untuk itu, konselor harus dapat membantu dan memotivasi konseli agar mampu menghayati dan mengekspresikan pengalaman-pengalaman masa lampaunya secara terbuka, untuk selanjutnya ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan utama untuk merekonstruksikan kepribadiannya. Itu tadi penjelasan tentang materi teori psikoanalisa. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.